Oke guys, kita langsung to the point aja ya. Pernah nggak sih lo mikir berapa banyak duit yang bakal lo setor ke bank seumur hidup lo? Hehe, tenang. Ini bukan video motivasi buat nabung kok. Justru sebaliknya, kita mau ngebahas soal salah satu jebakan finansial terbesar yang mungkin banget lagi lo idam-idamkan sekarang. KPR. Gini deh, gue lihat teman-teman gue ya, pinter-pinter, kerja keras, lulusan kampus-kampus top. Dan hampir semuanya punya satu kesamaan, bangga setengah mati punya KPR. Tapi tahu nggak? Di mata gua, mereka semua itu budak. Serius, ini bukan hiperbola. Mereka tuh nggak bisa seenaknya resign dari kerjaan yang toksik, nggak bisa nekat ambil risiko buat buka bisnis, karena apa? Karena tiap tanggal gajian, bank udah nungguin jatahnya, udah pasti itu. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas 3 kebohongan terbesar soal KPR. Kebohongan yang mungkin sering banget lo dengar, entah itu dari bank, dari financial advisor, atau bahkan dari orang tua kita sendiri. Dan tenang, gue bakal buktiin semuanya pakai angka ya, bukan cuma asumsi atau omong kosong. Oke, kita mulai dari yang paling klasik. Mitos nomor 1, rumah itu aset terbaik, investasi anti rugi. Wah, kedengarannya powerful banget ya, kayak udah harga mati gitu. Tapi beneran nggak sih? Coba deh kita bedah faktanya. Oke, kita main hitung-hitungan bentar ya. Katanya, harga properti di Indonesia naik rata-rata 5-8% per tahun. Wow, gede kan? Tapi, tunggu dulu. Jangan lupa ada yang namanya inflasi, yang nilainya rata-rata 3-5%. Jadi, kalau dihitung-hitung, keuntungan real lo, alias real return-nya, itu cuma sekitar 2-3% doang setahun. Cuma segitu. Deposito aja kadang bisa ngasih lebih tinggi dari itu loh. Dan ceritanya belum selesai sampai di situ guys. Keuntungan yang udah tipis banget tadi, masih harus dipotong lagi sama biaya-biaya siluman ini. Biaya perawatan tahunan, pajak bumi dan bangunan alias PBB, belum lagi biaya notaris sama BPHTB pas beli, terus nanti ada komisi agen pas mau jual. Hadah. Kalau di total, keuntungan lo itu bisa jadi 0 besar atau malah minus. Nombok cuy. Jadi, ini nih mindset shift-nya. Rumah yang lo tempatin sendiri itu bukan aset produktif yang ngasih duit ke kantong lo. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu adalah aset konsumtif. Dia itu kayak peliharaan mahal yang tiap bulan minta jatah makan. Terus-terusan ngeluarin duit dari kantong lo. Nah, sekarang kita masuk ke mitos kedua. Ini nih, kebohongan yang menurut gua paling manipulatif dan paling sering diulang-ulang. Sampai jadi kayak mantra. Ngapain ngontrak, buang-buang duit aja, mending nyicil rumah. Bener kan, sering denger kan? Oke. Coba kita adu datanya ya. Siapa yang sebenarnya buang-buang uang? Oke, lihat tabel perbandingan ini. Kita ambil contoh simpel ya. Misal, cicilan KPR buat rumah seharga 500 juta, itu sekitar 3,8 juta sebulan. Tambahin deh biaya lain-lain kayak perawatan sama PBB, anggap aja 600 ribu, total yang keluar dari dompet lo tiap bulan, 4,4 juta. Sekarang, bandingin sama ngontrak rumah yang mirip-mirip, mungkin sewanya cuma 2 juta sebulan. Artinya apa? Tiap bulan ada sisa 2,5 jutaan di kantong lo. Itu duit nganggur yang bisa lo apa-apain. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan seharga miliaran rupiah. Apa yang terjadi kalau sisa duit 2,4 jutaan tadi bukannya dipakai buat ngopi-ngopi cantik atau beli gadget baru, tapi lo investasikan secara rutin selama 20 tahun ke depan, selama masa KPR lo itu? Kira-kira jadi apa? Jawabannya adalah angka ini, 2,5 miliar rupiah. Gila ya, gimana caranya? Gampang, kalau sisa uang tadi lo masukin aja ke instrumen investasi simple kayak reksadana indeks yang ngikutin IHSG yang rata-rata returnnya sekitar 12% per tahun, ya dalam 20 tahun, voila, lo punya 2,5 miliar. Gue ulangi ya, 2,5 miliar rupiah cash. Biar makin kebayang, kita sandingkan aja hasil akhirnya. Setelah 20 tahun lunas, si pemilik KPR mungkin punya aset rumah yang nilainya naik. Tapi setelah dihitung-hitung, keuntungan bersihnya mungkin cuma sekitar 700 jutaan. Itu pun setelah dia nyetor duit miliaran ke bank. Nah, di sisi lain, si pengontrak yang pinter tadi, dia punya portofolio investasi senilai 2,5 miliar. Jadi coba jawab deh, siapa yang sebenarnya buang-buang uang di sini? Oke, mitos terakhir. Dan ini yang paling licik, paling subtle karena mainnya di level psikologis, yaitu anggapan bahwa KPR itu cicilan, bukan utang. Cuma ganti kata doang, tapi efeknya luar biasa. Ini tuh murni psikologi manipulasi. Bank dan marketing properti pinter banget. Mereka nggak akan bilang, selamat, Anda sekarang punya utang 500 juta rupiah. Nggak, mereka akan bilang, cicilannya ringan kok, cuma 4 jutaan sebulan. Dengar angka kecil gitu, otak kita langsung mikir, oh sanggup lah gue. Padahal, kita baru aja ngegadain 20 tahun hidup kita.
Coba deh renungin. 2 dekade. 20 tahun itu waktu yang lama banget. Dalam 20 tahun, lu bisa aja pengen pindah negara, ganti karir, atau mulai bisnis gila-gilaan. Tapi kalau ada cicilan KPR, langkah lu jadi berat. Lu udah ngerantai kaki lo sendiri ke satu titik di bumi selama 20 tahun. Itulah perbudakan modern. Dan borgolnya, ya lembaran akad KPR itu. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang solusinya gimana dong? Penting nih, gue nggak bilang lo nggak boleh punya rumah sama sekali ya. Gue cuma bilang, jangan beli rumah dengan cara yang umum, cara yang bikin lo jadi budak. Yuk kita intip strateginya orang-orang yang beneran pinter ngatur duit. Ada 3 cara cerdas. Pertama, yang paling ideal. Sewa dulu, investasikan selisihnya. Sabar, disiplin, kumpulin duit dari hasil investasi itu sampai lo bisa datang ke developer dan bilang, nih, gue beli cash. Kedua, bangun cash flow dulu. Bangun bisnis sampingan atau investasi yang bisa ngasilin passive income. Biarin duit itu yang kerja buat bayar cicilan, bukan gaji bulanan lo yang berdarah-darah. Dan cara ketiga, kalau emang kepepet banget harus KPR, ambil tenor sesingkat mungkin yang lo mampu, dan anggap cicilan itu sebagai biaya, bukan investasi. Pada akhirnya, ya ini semua balik lagi ke lo. Ini duit lo, hidup lo, masa depan lo. Gue di sini bukan buat ngelarang atau ngejudge. Tugas gue cuma satu, ngebuka mata lo lebar-lebar supaya lo bisa bikin keputusan berdasarkan data, bukan cuma perasaan atau ikut-ikutan. Please, jangan biarin tekanan sosial, omongan tetangga, postingan teman di Instagram, atau rasa takut ketinggalan alias FOMO jadi alasan lo ngambil keputusan finansial terbesar dalam hidup lo. Ingat, dunia udah beda. Cara-cara lama yang dipakai generasi orang tua kita mungkin udah nggak relevan lagi buat kita sekarang. Kalau ada satu hal yang gue pengen lo bawa pulang dari sini, pesannya adalah ini. Definisi kebebasan finansial yang sebenarnya. Ini bukan soal berapa banyak yang lo punya, bukan soal seberapa gede rumah lo, tapi tentang seberapa sedikit pengeluaran wajib yang harus lo bayar tiap bulan. Semakin kecil angka itu, semakin bebas hidup lo. Jadi, pertanyaannya sekarang gue balikin ke lo. Setelah lihat semua ini, lo pilih yang mana? Punya aset yang kelihatannya keren, atau punya kebebasan yang sesungguhnya? Coba pikirin lagi.